Danantara, Jokowi palsu dan Michael Bloomberg. Oleh Christovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia. Danantara adalah akronim dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara. Lembaga ini merupakan lembaga pengelola investasi kedua Indonesia setelah Indonesia Investment Authority, dan dibentuk oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 24 Februari tahun 2025. Danantara dirancang untuk menjadi instrumen strategis negara dalam mengelola dan mengembangkan investasi jangka panjang bagi kepentingan nasional. Kerjasama antara Bloomberg dan Danantara. Pembahasan kerjasama antara Michael Bloomberg dan Danantara mulai mencuat ke publik sebagai bentuk potensi kolaborasi global dalam berbagai bidang strategis. Bentuk kerjasama yang dibahas. Kolaborasi ini difokuskan pada peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia, meliputi pendidikan, kesehatan, dan sanitasi. Dibahas kemungkinan kerjasama antara dana amanat Trust Fund milik Michael Bloomberg, kemungkinan melalui Bloomberg Philanthropies, dengan Danantara. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Kerjasama diarahkan untuk memperkuat kualitas manusia Indonesia di sektor-sektor kunci pembangunan. Konservasi laut dan lingkungan, termasuk dalam upaya mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan. Investasi dan ekonomi energi. Diskusi awal mencakup peluang investasi, penguatan hilirisasi, serta pengembangan energi terbarukan di Indonesia. Waktu dan tahap pembahasan. September tahun 2025, diskusi awal terjadi saat Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Michael Bloomberg di New York, Amerika Serikat. Tanggal 18 November tahun 2025, pertemuan lanjutan berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, kemudian dilanjutkan di kantor Danantara. Status saat ini, masih berada pada tahap penjajakan. Kerangka kerja detail belum sepenuhnya ditetapkan. CEO Danantara, Rosan Ruslani, menyebutkan bahwa rincian konkret masih akan dibahas lebih lanjut. Nilai kerjasama, sampai saat ini belum ada angka resmi yang diumumkan. Fokus utama masih bersifat programatik pendidikan, kesehatan, dan konservasi, bukan investasi komersial berskala besar. Namun perlu dicatat bahwa Danantara menargetkan pengelolaan aset dalam jumlah sangat besar, sehingga menarik perhatian berbagai pihak global. Kontroversi dan isu integritas. Pembentukan dan struktur kepengurusan Danantara menimbulkan sorotan dari masyarakat sipil, pengamat, dan media. 1. Rekam jejak beberapa tokoh. Beberapa nama dalam struktur awal Danantara menuai kritik publik karena rekam jejak masa lalu yang dianggap kontroversial. Burhanuddin Abdullah, pernah divonis dalam kasus hukum terkait dana Bank Indonesia. Mulyaman Hadad, mendapat kritik terkait masa jabatannya di Otoritas Jasa Keuangan saat kasus Jiwasraya mencuat. Thaksin Shinawatra, nama yang juga memicu perhatian karena latar belakang politiknya di luar negeri. Kritik utama dari sebagian masyarakat dan lembaga pengawas adalah soal kepercayaan publik terhadap tata kelola dan integritas lembaga. 2. Isu rangkap jabatan. Rosan Ruslani saat ini menjabat sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. CEO Danantara. Kondisi ini dikritik karena dianggap bertentangan dengan prinsip tata kelola yang sehat, sebab menyatukan peran regulator dan pelaku usaha dalam satu figur. 3. Potensi celah hukum. Dalam Undang-Undang BUMN yang menjadi dasar pembentukan Danantara, terdapat dua isu yang menimbulkan kekhawatiran. Pejabat Danantara bukan dikategorikan sebagai penyelenggara negara. Kerugian bisnis dipisahkan dari kategori kerugian negara. Meskipun dimaksudkan untuk melindungi pengambilan keputusan bisnis yang wajar, sebagian pihak khawatir ketentuan ini dapat dimanfaatkan untuk menghindari pertanggungjawaban hukum. Isu terkait Michael Bloomberg. Michael Bloomberg dikenal sebagai pengusaha media, mantan wali kota, dan filantropis besar dunia. Isu-isu yang melekat kepadanya lebih banyak berupa kritik atas kebijakan politik, gugatan perdata terkait isu internal perusahaan, pengaruh besar dalam politik global. Tidak ada vonis pidana terkait kejahatan keuangan negara yang berkaitan langsung dengan kerja sama ini. Kekhawatiran utama lebih difokuskan pada transparansi dana dan mitra pengelola di Indonesia. Respons Danantara atas kritik. Untuk menjawab kekhawatiran publik, Danantara menyampaikan beberapa langkah. Pembentukan 3 komite pengawas internal, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Etik, Komite Audit, pernyataan komitmen transparansi dan tata kelola internasional, penegasan bahwa Danantara tidak kebal hukum. Namun,
Sebagian publik tetap menilai bahwa pernyataan belum cukup selama isu struktur dan tokoh tidak dibenahi secara nyata. Sorotan khusus, dugaan nepotisme. Isu yang paling banyak mendapat perhatian adalah pengangkatan Pandu Patria Sejahrir sebagai Chief Investment Officer (CEO) Danantara. Pandu merupakan keponakan dari Luhut Binsar Panjaitan. Sebelumnya, telah ada pernyataan bahwa Danantara tidak akan mengakomodasi orang titipan. Namun, setelah pengangkatan tersebut, muncul anggapan publik bahwa terjadi konflik kepentingan atau nepotisme. Pihak Danantara membantah, dan menyatakan penunjukan dilakukan berdasarkan profesionalisme. Jokowi palsu, dan lingkaran kontroversi Bloomberg. Fenomena Jokowi palsu adalah cerminan dari krisis kepercayaan publik yang mendalam terhadap sistem kekuasaan dan kebenaran resmi di Indonesia, alih-alih sekadar klaim fisik. Narasi ini berkembang subur di media sosial berdasarkan perbandingan visual yang diklaim menunjukkan perbedaan fisik Presiden Jokowi dari waktu ke waktu: tinggi badan, struktur wajah, susunan gigi. Fenomena ini mencapai panggung global ketika Presiden hadir dalam acara-acara seperti Bloomberg New Economy Forum. Meskipun Bloomberg tidak pernah menyatakan Jokowi palsu, kehadiran sosok yang dicurigai tersebut di platform global justru memperkuat kecurigaan di kalangan netizen domestik. Inti dari masalah ini adalah hilangnya keyakinan rakyat pada kejujuran kekuasaan, di mana dugaan adanya skandal, kebohongan politik, dan figur kontroversial yang belum tuntas membuat masyarakat mencari jawaban alternatif yang bahkan tidak didukung oleh bukti forensik resmi. Dengan runtuhnya kepercayaan, publik cenderung lebih mudah menerima teori apapun, seperti Jokowi palsu, sebagai kebenaran. Di sisi lain, platform global Michael Bloomberg, seperti Bloomberg New Economy, secara inheren berinteraksi dan mempromosikan tokoh-tokoh yang memiliki rekam jejak kontroversial atau memimpin kebijakan yang memicu perdebatan sengit. Kehadiran tokoh seperti Joko Widodo, yang dikritik di media domestik atas isu ijazah dan utang negara, dan Thaksin Shinawatra, yang dikenal atas tuduhan korupsi, dalam lingkaran Danantara atau Dewan Penasihat Global Bloomberg, menggarisbawahi pola ini. Bloomberg sebagai platform global yang melayani dunia finansial dan politik, tak terhindarkan meliput atau melibatkan individu yang kontroversial, mulai dari ex-Menteri Keuangan AS yang memimpin Bailut Henry Paulsen, Direktur Jenderal WTO yang dikritik, hingga tokoh yang sangat diperangi seperti putra mahkota Arab Saudi MBS dan para pelaku skandal finansial besar. Keterlibatan ini menunjukkan bahwa promosi dan pelaporan oleh Bloomberg selalu melibatkan figur-figur berpengaruh yang secara historis membawa beban kritik dan kontroversi di kancah global. Kesimpulan, kerjasama antara Danantara dan Michael Bloomberg terjadi di tengah sorotan dan ketidakpercayaan sebagian masyarakat terhadap tata kelola Danantara. Dua isu utama yang terus mengemuka adalah dugaan nepotisme dalam struktur internal, potensi konflik kepentingan karena rangkap jabatan pejabat kunci. Jika kerjasama internasional ini ingin berhasil dan mendapat legitimasi rakyat, maka perbaikan tata kelola, transparansi, dan independensi menjadi syarat mutlak. Kepercayaan publik bukan hanya ditentukan oleh besarnya dana, tetapi terutama oleh integritas orang-orang yang mengelolanya. Arahan rohani dari Tuhan Yesus Kristus. Kasus ini penuh kontroversi, dugaan konflik kepentingan, sorotan publik, dan kebingungan antara kebenaran, kuasa, serta uang, disertai ayat Alkitab sebagai penuntun utama. Arahan ini tidak berpihak pada kelompok atau tokoh tertentu, tetapi berfokus pada sikap, hati, dan tindakan yang benar di hadapan Allah. 1. Pilih kebenaran, bukan kepentingan. Tuhan Yesus selalu menempatkan kebenaran di atas kekuasaan, uang, dan jabatan, sekalipun kebenaran itu tidak populer dan berbahaya bagi dirinya. Yohanes 8 ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Arahan Yesus, jika ada kebohongan, manipulasi, nepotisme, atau ketidakadilan, orang percaya harus tidak ikut arus, tidak membela yang salah, tidak menjual kebenaran demi kenyamanan. Kebenaran selalu mahal, tetapi kebohongan selalu lebih mahal. 2. Uji semua hal, jangan mudah percaya. Yesus tidak mau umatnya naif. Dalam dunia yang dipenuhi tipu daya, Ia memerintahkan kita untuk menguji setiap roh, setiap informasi, setiap pemimpin. 1 Yohanes 4 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Arahan Yesus, jangan telan mentah-mentah narasi politik, media, atau elit.
Selidiki dengan hikmat dan doa. Ukur dengan firman Tuhan, bukan opini manusia. Umat Tuhan harus cerdas, bukan mudah diarahkan. 3. Tolak mamon dan penyembahan uang serta kekuasaan. Banyak konflik lahir karena cinta uang dan kuasa. Yesus menyebutnya sebagai penyembahan mamon. Matius 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Arahan Yesus, bila sebuah sistem digerakkan oleh keserakahan, ditutup-tutupi oleh jabatan, dipertahankan dengan kekuatan, maka itu bukan berasal dari Allah. Orang percaya harus berdiri di pihak yang benar walau sendirian. Tidak boleh diperbudak oleh uang atau jabatan. 4. Berjalanlah dalam terang, bukan dalam gelap. Yesus menyebut dirinya terang dunia. Semua yang tersembunyi, suatu saat pasti tersingkap. Yohanes 3 ayat 20-21. Setiap orang yang berbuat jahat membenci terang, tetapi barang siapa berbuat benar, ia datang kepada terang. Arahan Yesus, jika sesuatu disembunyikan itu bukan terang. Jika sesuatu tidak transparan itu bukan dari Allah. Jika kebenaran ditutupi suatu hari akan terbuka. Orang yang berjalan bersama Yesus tidak takut pada terang, karena hidupnya tidak dibangun di atas dusta. 5. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan, serahkan pada Tuhan. Yesus tidak menyuruh kita membalas, tetapi menyerahkan keadilan kepada Allah yang Maha Adil. Roma 12 ayat 19. Pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Arahan Yesus, tugas kita, menyuarakan kebenaran, hidup benar, berdiri teguh. Tugas Tuhan, menghakimi, membuka, menghancurkan yang jahat. Ini berarti, boleh mengungkap kebenaran. Jangan menyerang dengan kebencian. Boleh mengoreksi. Jangan menjadi sama dengan penindas. Tuhan adalah hakim yang adil. Arahan Tuhan Yesus Kristus untuk situasi ini. Jika kita rangkum, maka arahan Tuhan Yesus Kristus untuk situasi seperti ini adalah: pegang kebenaran, walau sendirian. Uji semua hal dengan hikmat. Jangan tunduk pada uang dan kuasa. Berjalanlah dalam terang. Serahkan keadilan akhir kepada Allah. Amin, amin, amin.